selamat datang di episode kedua Ngobrol bareng Kaprodi X HMIF. Podcast ini merupakan live kolaborasi super seru antar prodi yang selalu suportif dan HMIF yang penuh energi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Puan Aisyah selaku moderator, dan siang hari ini kita bakal ngobrol panjang lebar soal hal yang bikin angkatan 2023 deg-degan, yaitu magang dan seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, yaitu tentang lomba ignition. Oke, masuk selanjutnya, bayangin aja magang tuh kayak petualangan pertama kalian di dunia teknologi. Bisa di startup kecil yang vibes-nya kayak kopi hitam, atau di perusahaan besar yang full AC dan meeting endless. Dan apa sih itu ignition? Ignition merupakan lomba internal antar Fakultas Ilmu Komputer yang bikin ide-ide gila kalian jadi nyata, plus portofolio yang bikin CV kalian makin kinclong. Oke. Selanjutnya dari aku, mungkin dari yang lagi mikir nih, gimana sih cara apply magang atau ignition tuh worth it gak sih sebenarnya? Mungkin bisa dibantu aja langsung ke reaction di kolom chat YouTube atau di kolom chat Zoom ya teman-teman. Oke, next sebelum kita lanjut, yuk kita kenalan dulu sama narasumber kece kita yang pada siang hari ini udah hadir dan menyempatkan waktunya. Di sini sudah ada Pak Bayu selaku dosen master magang yang pengalamannya udah banyak banget, dari ribuan mungkin ya, dari ngebimbing mahasiswa sampai lolos interview, sampai mungkin sharing cerita magang mereka di perusahaan impian. Halo Pak Bayu, apa kabar siang ini? Senang bisa gabung di podcast hari ini, Pak. Terima kasih, sama-sama. Oke, lanjut. Di sebelah kanan saya ada Ibu Bukti selaku dosen pembimbing di lomba ignition yang sudah nemenin yang tahun ini menjadi koordinator di ignition tahun 2025 ya, bener Bu? Betul. Ya. Oke, jadi ignition ini bikin kalian proyek-proyek yang bikin sering juri bilang kayak, wah ini ide bagus banget nih. Oke, kan Bu Bukti excited banget gak Bu buat membahas ignition tahun ini di podcast? Iya, karena kemarin tuh sempat beberapa, karena kan ignition sendiri udah launching ya, dan ini sudah dimulai proses pembukaannya. Dan beberapa juga teman-teman yang di angkatan 2025 malah itu yang banyak-banyak nanya tentang hal-hal teknis, gimana ngumpulinnya. Nah, jadi boleh nanti kita sharing-sharing, mungkin teman-teman ada yang masih kelewatan informasi tentang ignition itu sendiri. Benar banget. Oke. Terima kasih Bu. Nanti jangan lupa sharing banyak-banyak ya Bu, biar mahasiswanya pada terinspirasi juga mungkin buat ikut lomba ignition tahun depan kalau tahun ini belum kesempatan. Oke, kita masuk ke segmen pertama, yaitu terkait magang untuk angkatan 2023. Jadi magang ini termasuk momen krusial buat teman-teman angkatan 2023, bukan cuma soal pengalaman aja, tapi juga networking yang bikin kalian dapat job full time nantinya di kedepan harinya. Oke, mungkin lanjut dari pengalaman selama Bapak membimbing mahasiswa yang ingin magang gitu ya Pak. Kira-kira timeline ideal yang buat mulai itu dari kapan Pak? Baik, untuk timeline ideal mulai mencari tempat magang sebenarnya kapanpun ya. Cuman untuk mengapply ke fakultas itu sebaiknya di awal semester. Kenapa? Karena nanti kan di awal semester kita jadi tahu KRS yang mau diambil itu apa saja. Terus nanti rencana saat magang itu yang mau dikonversi apa saja. Karena tujuan magang kan biasanya endingnya adalah mengkonversi ke mata kuliah yang diambil. Sehingga pas di awal semester itu di apply itu sudah ngerti gambarannya nanti. Oh ini nanti mata kuliahnya rencananya ini sekian SKS. Kemudian nanti harapannya setelah berjalan dan di akhir semester itu sudah selesai, tinggal diajukan untuk klaim nilainya sesuai yang diajukan di awal. Jadi timelinenya tuh pas 1 semester gitu. Nah itu. Oh, jadi bisa dimulai dari semester awal Ya, dulu ya? awal semester ya? Awal semester di mungkin semester 4 atau semester 5 gitu ya Pak? Oke, mungkin buat selanjutnya buat angkatan, kan sekarang udah akhir tahun ya Pak ya? Udah mau ganti semester juga, mungkin
buat semester depan buat angkatan 2023 tuh buat magang fokusnya lebih baik fokus ke apa dulu, kayak dari mungkin dari update CV atau portofolio atau cari lowongan terlebih dahulu? Kalau sejauh ini sebaiknya memang lebih urgent untuk nyari tempatnya dulu aja. Karena apa? Karena ada beberapa tempat yang memang jadi favorit itu ya, ternyata udah kuotanya habis sama itu. Ada juga yang karena apa kepepet terus nyari dan dapatnya seadanya, terus di akhir semester nggak bisa diklaim semuanya, kan kecewa gitu ya. Makanya harus nyari-nyari di awal. Cuman di sini Prodi juga sudah membuat seperti daftar perusahaan yang sudah pernah dipakai untuk magang kakak-kakak sebelumnya ya. Jadi nanti bisa dipakai sebagai referensi. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah dikasih bintang tanda kutip ya. Itu bagus, nanti bisa dipakai lagi. Jadi di skemanya sendiri juga ada nanti magang mitra Prodi. Kalau itu sudah pasti tempat magangnya sudah terpercaya gitu ya. Tapi kalau untuk yang pengen magang mandiri nyari sendiri tuh yang tadi harus hati-hati ya, harus jauh-jauh hari buat nyarinya gitu. Berarti dari Prodi sendiri tuh udah ada tempat perusahaan-perusahaan buat magangnya gitu ya Pak, bisa dibantu ya. Oke, mungkin kalau misalnya dari data-data itu yang udah ada, perusahaan mana yang sering ngelirik dari mahasiswa FIK gitu Pak? Kalau untuk persentasenya saya tidak terlalu hafal ya, karena itu agak rata, banyak sekali ya. Cuman sejauh ini biasanya malah perusahaan-perusahaan yang di luar Jogja sih. Luar Jogja. Kemarin Prodi sudah melaksanakan kunjungan ke anak perusahaan Astra ya di Tangerang ya. Jakarta ya. Pokoknya daerah Cikarang, Tangerang dan sekitarnya itu udah menjalin semacam MOU dan nanti bisa dicari infonya. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga kakak tingkat yang sudah meng-apply untuk mengajukan ke sana 2 orang karena mintanya 2 gitu ya, di Autoplastik kalau tidak salah. Gitu. Oke. Kalau rekomendasi spesifik buat angkatan 2023 atau angkatan 2024 gitu ada nggak Pak perusahaan yang udah spesifik tertentu gitu loh? Apa harus nunggu dari sesuai dari penjurusannya mereka gitu? Kalau itu pertama sesuai dengan peminatan ya. Kalau misalkan yang multimedia kemarin dan juga yang perusahaan lokal di Sleman itu nyari kayak untuk konten kreator, nyari untuk videografer itu ada beberapa kemarin. Bahkan sampai minta-minta datang ke sini, Pak mau dicariin gitu ya. Sampai nanyain terus kok belum ada yang apply ya Pak? Karena mungkin kemarin pas pergantian semester jadi mungkin belum banyak yang gitu ya. Setelah itu terus bisa itu di Sleman itu di perusahaan yang bergerak di bidang medis, alat-alat medis kemarin datang ke sini. Terus ada lagi yang dari decoding ya, tapi kalau decoding bukan magang sebenarnya, dia lebih ke studi independen. Walaupun di sini nanti nyambung ya, karena nanti bisa jadi diklaim juga pada akhirnya, sama-sama bisa diklaim. Gitu. Kalau decoding itu biasanya resmi, mereka ngasih info terus ke dosen menyebarkan. Yang paling banyak itu decoding kalau yang itu. Tapi bukan skema magang, tapi kayak belajar di luar kampus gitu. Jadi kayak buat pengetahuan di luar kampus gitu ya. Oke. Terus ada pertanyaan juga Pak kemarin dari Instagram, buat magang tuh bisa dimulai dari semester berapa atau dari angkatan berapa aja gitu? Kalau untuk informatika mulainya dari semester 5 untuk bisa magang. 5. Tapi nanti persiapannya boleh dari semester 4. Bisa 4 Pak, ya? semester 4. Oke. Karena kemarin beberapa kali direvisi ya, kayaknya 4 itu udah oke nih. Terus gitu. waktu pelaksanaan juga kemarin kayaknya 3 bulan minimal bisa deh, atau nanti itu nanti di buku panduan magang udah ada di web informatika. Udah ada di web informatika ya. Oke. Berarti kalau misalnya semester 4 tuh kayak di di penghujung semester 4 atau udah di semester 4 awal mereka udah bisa magang? Bisa. Bisa. Bahkan ya, kalau misalkan semester 3 ternyata dia magang mandiri gitu ya, dan perusahaannya nerima nggak masalah. Walaupun nanti ngeklaimnya di semester yang sesuai yang dipersyaratkan, nggak masalah sebenarnya.
Oke, berarti kalau misalkan magang, misalkan saya kan semester 3 ya Pak, kalau misalnya saya udah magang mandiri semester 3 itu berarti bisa ngaruh di konversi SKS gitu di semester depannya? Bisa, Oh. tinggal nanti pertama ya, nanti mau klaimnya mau diajukan di semester berapa, dicek aja list mata kuliahnya, kira-kira pekerjaan yang saya kerjakan di sekarang ini ada nggak di mata kuliah itu. Nah terus nanti pas ngambil KRS di semester tersebut bisa dicocokkan lagi gitu. Gitu. Nggak bisa Pak, kalau konversi itu harus pas magang SKS-nya diambil di situ. Waktu itu yang jadi concern itu ketika ada mata kuliah yang tugas praktek. Oke. Ya, kalau yang tugas praktek itu mau diambil di semester berapapun, kemudian dikonversi di semester tugas praktek, nah itu bisa. Karena tugas praktek itu ada di semester 6. Tapi ketika magang itu harus waktu magang itu mata kuliahnya harus diambil SKS-nya, Pak. Sedikit menambahkan di situ, Pak. Oke. Ya artinya tadi saat mengajukan konversi itu mata kuliah itu udah ada. Tapi Betul. pelaksanaan magang sebenarnya kan boleh di awal. Di pelaksanaannya tuh ya kayak nerawang dulu ya. Aku mau magang semester 3 nggak masalah, yang penting nanti pas ngajuin itu mata kuliah itu ada gitu loh. Berarti itu tadi. berarti kalau misalkan buat konversi SKS tuh harus sesuai kayak mata kuliah yang mau di depannya gitu ya. Pelaksanaannya sebenarnya bebas. Oh bebas. Oh gitu. Yang penting kerjanya jangan sampai meleset, kan rugi waktu nanti. Iya benar-benar. Berarti buat ketentuan magang sendiri tuh boleh dimulai dari semester berapa aja gitu ya Pak? Boleh, secara teknis boleh. Secara teknis yang boleh. penting nanti mata kuliahnya itu sesuai, terus klaimnya itu juga pas ngajuin klaim itu mata kuliah itu ada di KRS. Intinya gitu. Oke. Tapi ada minimalnya, nggak bisa juga magang di semester 1, 2, sama 3. Itu masih mata kuliah fundamental. Iya, masih iya. Jadi minimalnya di semester 4. Nanti kalau semester 4, semester 5 mau magang lagi, semester 6 mau magang lagi, ya nggak apa-apa juga. Oh gitu. Berarti minimal banget semester 4 ya Bu ya? Amannya ya. Iya. Karena ada juga kemarin yang angkatan 25 itu, Pak saya udah magang di mana, karena dia anak SMK ternyata kan, nah itu. Tapi nggak bisa dikonversi kan? Itu kan belum Iya, jadi masih, mahasiswa. belum jadi Ya, mahasiswa. kalau mau konversi ya nanti kalau udah ada KRS-nya sesuai itu. Cuman masih relevan atau enggak kan nanti biasanya kan ada masa berlakunya juga atau kayak sertifikat dari magang itu. Jadi banyak pertimbangannya. Makanya amannya ya udah kalau semester 4 aja. Oh. Benar. Oke, lanjut nih Pak, bahas yang paling penting banget, terutama CV atau motivation letternya. Sekian, kalau dari pengalaman Bapak mereview sekian banyak CV gitu, kesalahan klasik apa yang suka muncul dari pembuatan CV dari mahasiswa FIK? Kalau CV selama ini sebenarnya nggak pernah ada ditemukan masalah ya, karena nanti pada akhirnya itu yang menentukan pihak perusahaan. Jadi kalau dari sini hanya secara administratif aja, oh ini udah selesai prosedur udah, karena nanti kebutuhannya kan perusahaan yang menentukan. Berarti dari sini cuma membantu administrasinya aja gitu ya Pak? Dan meneruskan tentunya ke pihak perusahaan. Pihak perusahaan. Oke. Kalau skill dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer gitu ya Pak, terutama yang bikin dari perusahaan atau nanti perekrut nanti kayak langsung tertuju buat kayak ini nih, kayak sesuai banget gitu. Kira-kira tuh yang dicari tuh teknisnya atau soft skillnya atau hard skillnya mereka? Dua-duanya sebenarnya ya. Cuman yang pertama hard skill dulu ya. Hard skill karena memang kalau informatika ya butuh bikin produk kan biasanya kan ya. Iya benar. Nah biasanya yang paling banyak laku itu yang pemrograman web itu banyak sekali, butuh banyak sekali. Pertama itu, terus konten kreator. Jadi konten kreator itu nggak sekedar bikin video, tapi juga bikin kayak poster dan sebagainya yang ditaruh di medsosnya perusahaan. Biasanya nanti per project ada, atau nanti secara waktu juga ada. Misalkan pokoknya kamu tak kontraknya sekian bulan, nanti kalau ada pekerjaan ya itu pekerjaanmu misal gitu. Tapi kalau yang per project itu juga nanti ada juga, ini terserah perusahaannya. Berarti kalau misalkan kayak konten kreator gitu lebih ke portofolionya mereka gitu ya? Ya kalau konten kreator emang portofolio agak diperhatikan ya, karena itu hubungannya nanti dengan daya tarik perusahaan, profil perusahaan ya. Benar. Terus kalau misalkan dari Bapak sendiri ada nggak kayak tips and triknya buat
para mahasiswa tuh bisa milih bisa milih tempat magang yang benar-benar berkualitas dan cocok sama mereka gitu. Takutnya kan kayak ada yang suka salah pilih, takut Oke. menyesal gitu-gitu. Ya pertama yang paling gampang tadi ya, ambil magang yang skemanya magang mitra prodi. Sebelum ke sana kita ini dulu ya. Jadi skemanya apa aja di magang iya, itu ya, kan nanti bisa boleh. pilih. Iya, sendiri boleh. Saya mau pakai skema yang mana. Pertama kan ada magang mandiri ya. Iya. Itu resiko ditanggung sendiri ya. Misalnya nyari perusahaannya salah ya udah. Itu karena mungkin kurang jeli itu magang mandiri. Tapi untungnya adalah nanti kalau dia magang mandiri dan bagus, itu bisa dijadikan list di prodi untuk update data perusahaan yang baru. Oh, ini ternyata bagus. Jadi dia jadi pahlawan itu ya, nyariin tempat buat adiknya gitu. Benar-benar. Cuman tadi memang harus kerja keras untuk nyari yang bagus. Magang mandiri ya. Iya. Kalau skema yang berikutnya ada magang mitra prodi. Nah, kalau itu sudah disediain sama prodi untuk listnya, bahkan mungkin sudah MOU juga sebagian ya. Jadi nanti dari pihak perusahaan juga ketika ada yang apply dari sini, ya dalam tanda kutip agak tutup mata juga karena sudah dari Amikom itu kan. Walaupun nanti sampai sana juga tetap harus bertanggung jawab dengan skillnya juga ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini baru ya, magang Tridharma namanya. Magang Tridharma ini nanti skemanya si calon peserta magang itu akan direkrut oleh dosen. Jadi magang ikut dosen kalau yang ini. Ya paham. Ikut dosen. Magang Tridharma ini biasanya yang sudah terjadi beberapa kali kemarin yaitu ikut dosen yang dapat hibah. Penelitian itu kan ada banyak sekali skema, ada penelitian pengabdian ya, dan penelitian pun dibagi-bagi lagi. Nah, itu nanti dalam setiap skema itu wajib melibatkan mahasiswa biasanya. Ini bukti yang banyak sekali ya merekrut mahasiswa di bukti ini sering ikut pengabdian ya PKN. Nah, itu. Nah, kalau saya di penelitian yang hibah penelitian juga beberapa kali juga dan melibatkan di situ. Terus kemarin kenapa kok muncul ide magang Tridharma? Ini mahasiswa dilibatkan di sini. Kenapa tidak dimasukkan aja ke skema magang yang resmi? Kasih aja nama Tridharma. Kenapa? Karena pekerjaannya kan juga by request dari tim peneliti atau pengabdi ya. Terus nanti ada konversinya juga. Terus nanti ada timeline juga. Nah itu. Bahkan kalau hibah biasanya ada fee-nya juga. Nah, karena tapi kalau pengabdian nggak ada. Pengabdian ya. Penelitian ada itu karena harus ada uang untuk misalkan ngambil data, uang untuk di lapangan kan ada ya. Itu. Nah yang terakhir kemarin kami lakukan itu untuk hibah yang di Pantai Drini itu melibatkan 7 mahasiswa ya. Salah satunya yang kemarin itu berangkat ke Taiwan Apikta itu loh. Itu adalah peserta magang Tridharma yang dari tim Prof Usrini ya. Ada saya juga anggotanya di situ. Jadi keuntungannya di situ kalau yang hibah pokoknya benar-benar dibuatkan roadmap yang jelas gitu. Jelas gitu. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama mandiri nyari sendiri. Yang kedua skema prodi ya, mitra prodi itu yang aman ya, itu aman ya. Yang ketiga itu lebih aman dan menguntungkan tuh hibah sebenarnya. Makanya harus kalau yang hibah itu yang Tridharma harus sering-sering interaksi sama dosen. Nanti kalau ada kan nanti dijawel itu kan. Diajak kan punya gitu ya. Anak kesayangan dia gitu. Ada apa? Kamu sini. Pasti ada. Iya, tapi mungkin menambahkan yang disampaikan sama Pak Bayu dari pengalaman yang hibah magang Tridharma ini, mahasiswa yang kemarin ikut saya di hibah PKM, ini ada 2 mahasiswa di angkatan 22 dan dua-duanya sudah habis pendadaran kemarin di bulan ini. Nah, jadi ada magang yang bisa dikonversi ke skripsi non reguler, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dari magangnya dia harus punya produk atau ada proyek yang dikerjakan. Jadi ada outputnya. Kalau magang isinya kegiatan aja, jadi misal kegiatan yang berulang mengerjakan teks, tugas itu tidak bisa dikonversi ke non reguler. Bisanya hanya di mata kuliah. Tapi ketika sebuah magang yang ada outputnya, proyek ataupun sebuah sistem, produk apapun itu bisa dikonversi ke non reguler. Dan yang kemarin ini yang magang Tridharma dari teman-teman mahasiswa ini bikin sistem informasi manajemen berbasis AI yang implementasinya pakai chatbot sama OCR, pakai Gemini. Gitu.
Berarti intinya kalau misalkan ada produk atau ada project gitu bisa nanti masuk ke non reguler gitu ya Bu? Iya, bisa. Oh, oke. Terus yang terkait magang tadi juga Pak, ada juga mahasiswa yang ikut magang, baru 2 bulan magang tapi udah ditawari jadi pegawai tetap di sana. Posisinya di full stack. Kayaknya nggak mau ngelepas anaknya ini, ya udah ditawarin jadi pegawai tetap sekalian biar nanti daripada pindah lagi. Gitu ya. Oke. Enak juga kok kayak gitu ya Bu ya. Udah jadi pegawai tetap. Belum lulus itu malah. Oh. Belum pendadaran, baru di semester 7. Jadi udah ditawarin, udah masih semester 7, udah punya pekerjaan, terus udah lulus pendadaran, berarti ya masih statusnya tapi masih mahasiswa ya, masih ngurusin buat lulus. Oh gitu. Oke. Kalau terus ini ada lagi Bu yang tanya, portofolio kayak gimana yang paling dilirik sama perusahaan IT? Mungkin dari Pak Bayu atau Bu Bekti bisa menjawab gitu. Portofolio itu sebenarnya tadi ya kembali lagi ke perusahaan suka-suka juga. Karena nanti endingnya juga saat wawancara juga. Tadi perusahaan lebih ke komitmen si anak sebenarnya. Jadi misalkan ada yang dia portofolionya banyak banget, tapi ketika pas mau wawancara ternyata dia nggak on time, dia apa namanya kayak seenaknya ya, dia itu ya. juga nanti bisa jadi catatan negatif ya. Iya. Ada juga yang mungkin dia portofolio ya biasa-biasa sedang, tapi dia pas apa namanya dikasih komitmen dia siap gitu, dan dia bener-bener. sesuai ya itu diambil. Karena pada akhirnya kan di perusahaan kan butuh menghandle pekerjaan yang harus selesai sesuai target dan harus tepat waktu kan gitu. Oke, berarti balik lagi ke perusahaannya dan komitmen dari pelamar lagi ya. Iya, dan sekarang tuh kayaknya banyak juga perusahaan ketika mau meng-hire seseorang itu sudah mulai ngelihatnya bukan hanya dari portofolio tapi dari sisi individualnya calon pelamar ini ngelihat dari sosial medianya, terus ngelihat dari relasi-relasinya untuk jadi pertimbangan. Jadi semakin bagus relasi, semakin bagus teman-temannya, banyak teman-temannya. Nah, terus sajian dari sosial medianya kalian, nah itu bisa jadi pertimbangan juga. Sekarang pakai itu soalnya. Jadi sosmed nih ngaruh banget ya Bu buat ngelamar kerja gitu. Buat itu akun LinkedIn ya, nah itu membantu juga. LinkedIn membantu. Benar-benar juga memudahkan juga lah ya, buat perusahaan sekarang. Iya. Terus lanjut ini ada pertanyaan lagi soal magang, program apa yang sering diprioritaskan agar bisa magang? Adakah efisiensinya? Magang apa yang? Magang program apa yang sering diprioritasin gitu? Kalau prioritas semuanya prioritas ya, karena dia boleh aja. Kita proses aja gitu kan. Nah, kembali ke yang penting kamu niat udah jadi kalau dari prodi ya. Benar. Kita hanya bantu nyarikan tempat magang yang proper, kita bantu administrasi biar lancar gitu. Nah, kalau sudah selesai syukur-syukur dia bisa ngasih tahu ke adik-adiknya, ini loh tempat magangku itu bagus. Syukur-syukur nanti dia direkrut kan gitu ya. Jadi bisa portofolio produk juga dari prodi kan dapat anak-anak di sini ternyata bagus di sana gitu. Oke. Terus kan kalau magang gini masih tetap menjalankan kuliah ya Pak Bu? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Ada yang magang di luar kota itu, ya mau nggak mau dia harus off kuliahnya. Kalau off kuliahnya gitu berarti di kampusnya itu konsepnya kayak gimana Bu? Nah jadi gini, kalau yang ini ya sebenarnya agak gambling juga ya ini ya. Makanya tadi amannya adalah ngambil di awal untuk apply itu ya. Jadi misalkan ya akhir semester 4 sudah siap-siap mau magang, mungkin udah nyari-nyari dapat, terus nanti awal semester 5 udah ngajuin ke fakultas macam-macam dapat ID magang dan seterusnya, terus ke perusahaan udah keterima gitu kan. Oke, dan ternyata tempatnya harus di luar kota. Oke, lah pas ngajuin tadi kan sudah ngelis daftar mata kuliah apa yang sekiranya mau direncanakan untuk konversi. Nah, setelah itu udah proses magang mulai sampai selesai, dan itu pasti kalau di luar kota ya nggak mungkin ikut kuliah ya. Iya. Nah, kalau yang memang itu perjalanannya bagus dan sesuai, itu pasti apa yang dikerjakan di tempat magang sama rencana konversi dari mata kuliah pasti biasanya sesuai ya. Jadi pas klaim ya udah nggak ada yang
bergesekan, Bergeser, udah tinggal klaim aja gitu. Masalahnya yang timbul kalau untuk yang skema ini ya, itu ternyata saat di akhir itu, loh ini kok mata kuliahnya yang tak rencanakan untuk klaim kemarin di awal itu ternyata nggak sesuai dengan pekerjaannya, misalkan di sana cuma suruh ngeprint gitu kan, terus bikin kopi kan nggak bisa kan gitu ya. Iya, Nah iya. itu resikonya di situ kalau yang Oh, tempat, makanya tadi apa pentingnya nyari tempat magang yang memang harus benefit tadi Benefit, ya amannya kalau yang kayak gitu-gitu yang mitra prodi. oh ya, karena makanya udah yang mitra prodi kan biasanya kan perusahaan luar kota ya, Iya, luar iya, kota, benar. makanya yang itu sudah dijamin apa namanya untuk mata kuliah yang diambil itu ya kira-kira sesuai. Nah itu Iya. Kalau sedikit nambahin ya, kalau yang kemarin itu ada yang magang berdampak sama Magenta. Magenta ini punyanya BUMN, nggak tahu kalau yang di tahun ini masih ada atau enggak. Kalau di tahun kemarin tuh masih ada. Jadi banyak juga teman-teman yang ambil magangnya yang di sini. Terus beberapa mereka ketika mengambil magang, dan banyaknya mereka akan onsite, jadi nggak bisa WFH. Ketika onsite mereka ngambil magangnya di semester 7. Semester 7 itu kalian hanya tinggal 2 mata kuliah wajib aja. Nah, 2 mata kuliah wajib ini nanti bisa dikonversi dari magangnya kalian. Terus kalau magangnya kalian ini by project, kalian mengerjakan project, diberi satu amanah dari tempat magangnya buat menyelesaikan project, nanti bisa ke non reguler. Jadi saat magang di semester 7 itu kalau memperoleh tempat magang yang tepat, nanti bisa dikonversi ke 2 SKS mata kuliah wajib terakhir dan bisa dikonversi ke non reguler. Tapi yang perlu menjadi catatan, nanti proyeknya kalian disubmit ke prodi, dan prodi yang akan melihat bisa buat jadi non reguler atau enggak. Jadi tetap masih ada validasi dari prodi gitu. berarti kalau misalkan pun misal dari tempat magangnya suruh ngerjain project, terus nanti itu jadi bahan pertimbangan lagi di prodinya gitu ya, buat bisa jadi lulus non reguler atau enggak. Jadi melihat juga kualitas dari projectnya gitu, nggih Pak Bayu ya. betul. Jadi untuk amannya tadi ya, kalau yang onsite harus luar kota memang jangan ngambil semester 4 atau 5 yang mata kuliahnya masih banyak. Soalnya kalau magang memang tricky banget ya. Jadi ada unsur gamblingnya juga soalnya. Benar. Harus ngelihat timeline dari diri kalian sendiri juga. Benar. Terus ada nggak tips buat bagi waktu kuliah sama magang biar nggak keteteran gitu antara tugas kuliah sama di tempat magangnya? Nah itu ya, kembali lagi tadi pas ngambil magang itu mata kuliah apa yang mau dikonversi. Pertama itu ya, kalau ternyata katakanlah ambil di semester 7 tadi ya, kan cuman mata kuliahnya dikit. Rencana mau tak konversi semua, kan otomatis nanti sebenarnya nggak usah kuliah juga kan itu. Nah itu cuma nanti di awal harus ngasih tahu ke dosen rencana untuk, konversi. jadi nanti misalkan kok di kelas anaknya nggak pernah datang, nggak ya udah dikasih tahu ini anaknya magang gitu. Nah, gitu. Tapi kalau ternyata magangnya itu magang yang tadi mandiri biasanya yang sok tabrakan itu ya. Nah, itu ya sekali lagi pinter-pinternya ngelola sendiri. Misalkan ambil job magang yang tidak terlalu berat. Nah, contoh ya kayak biasanya kalau yang bidang-bidang konten kreator nggak terlalu makan waktu banyak ya, karena biasanya kan nggak kayak programming yang harus tiap hari ngetik coding gitu. Nah bedanya di situ. Jadi memang harus jeli melihat jenis pekerjaannya juga di situ. Jadi diperkirakan juga mata kuliahku nanti berapa SKS, terus pekerjaanku nanti butuh berapa lama buat nyelesain. Akhirnya ya harus itu time manajemennya di awal yang di set dulu. Oke. Berarti tadi balik lagi ke perusahaan ya Pak ya. Kalau misalnya perusahaan tuh yang udah kerja sama atau MOU-an dengan prodi informatika di Amikom ini udah banyak gitu ya Pak? Udah banyak. Kemarin yang sudah dimasukin ke list itu ada 30-an 5. Dan banyak. rata-rata emang di luar Jogja sih ya itu ya. Tuh. Oke. Terima kasih Bu teman-teman pertanyaan-pertanyaannya, dan buat Pak Bayu dan Bu Bekti atas jawabannya. Mungkin ini langsung segmen kedua gitu ya. Lanjut ke segmen 2, yaitu ke ignition atau lomba antar fakultas ilmu komputer. Jadi aku bantu jelasin dulu. Lomba ignition itu lomba internal antar fakultas ilmu komputer di Amikom yang bikin
bikin kalian tuh nggak ngerasa jadi inventor di Silicon Valley versi kampus. Dan ini tuh nggak cuma soal menang hadiah, tapi juga bikin bangun portofolio kalian yang bikin apply magang kalian tuh auto naik level gitu. Jadi bisa bangun portofolio dan nambah-nambah CV kalian juga. Terus buat yang baru dengar Ignition tuh kompetisi ide inovasi dari aplikasi AI buat lingkungan sampai game edukasi yang bikin pembelajaran mengajar semakin have fun gitu. Kayak mungkin buat Bu Bukti yang sebagai koordinator Ignition tahun ini ya Bu, benar Bu? Iya. Ya, mungkin bisa di-spill dikit Bu terkait mulai kapan sih Ignition tuh bukan pendaftaran tahun ini, terus tema-tema apa yang udah jadi tema-tema apa yang udah dijadikan seleksi atau kategori-kategori apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu supaya nanti teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer tuh paham gitu. Oke, terima kasih Kak. Nah, tapi izin sedikit meluruskan ya. Oh iya. Nah, kalau Ignition itu bukan antar Fakultas Ilmu Komputer, bukan antar program studi, tapi itu khusus di informatika aja. Oh, oke. Jadi yang antar prodi itu ada di Amikta. Kalau yang Ignition ini masih di level prodi. Jadi di informatika punya Ignition, nanti prodi FIK yang lain juga punya gelar karya mahasiswa. Oh. Ya, jadi Ignition ini wujud dari gelar karya mahasiswa. Nah, harapannya adalah dari teman-teman yang ikut di Ignition nanti bisa lanjut ke Amikta. Amikta nanti bisa lanjut lagi ke Gemastik yang di tingkat nasional dan begitu seterusnya. Oh, berarti ada tahapan-tahapannya ya. Oke. Oleh karena itu dari kategori-kategori yang dibuat juga disesuaikan nih supaya dari kategori yang diikutkan ini tidak hanya berhenti di prodi tapi bisa lanjut lagi ke jenjang yang berikutnya. Kalau teman-teman yang suka di programming sekarang lagi senang-senang ngulik berbagai software baru, bisa ke artificial intelligence, ke AI. Terus ada software development. Teman-teman yang senang tadi kalau Pak Bayu sampaikan di magang itu yang masih banyak dicari adalah pemrograman website. Di website itu nanti ada yang full stack, ada yang back end, ada yang front end. Nah, teman-teman bisa ikut yang di sana. Terus ada juga di media kreatif, game tadi, game interaktif, terus media interaktif, terus AR VR gitu bisa juga ya Pak ya, ikut di yang media interaktif. Terus ada bisnis digital. Teman-teman yang udah punya bisnis digital atau di rencana bisnis yang punya potensi untuk lebih dikembangkan lagi bisa ikut di kategori ini. Terus kategori terakhir ada di IoT. Kalau IoT ini malah di IF ini ada mata kuliah sendiri ya Pak, IoT. Mata kuliah dari microcontroller sama IT. Dari IoT itu sendiri. Jadi kalau harapannya teman-teman yang ikut di mata kuliah yang bisa dilombakan di kategori-kategori ini diikutkan aja karya-karyanya. Kan kalau slogannya mahasiswa informatika itu enggak ada mata kuliah yang enggak ada tugas akhirnya. Iya, benar-benar. Pasti akan ada tugas akhirnya. Jadi tugas akhir dari teman-teman ini bisa diikutkan di Ignition ini gitu. Ya, seenggaknya ini menjadi tahap awal kalian buat ngevalidasi dari ide-ide kalian ini, bisa nggak ya ide ini dikembangkan dan nanti bisa diimplementasikan secara nyata gitu. Tuh, oke. Terus buat Ignition nih terbuka buat semua angkatan atau ada angkatan tertentu aja Bu yang udah mulai bisa ikut lomba Ignition ini? Ya, untuk semua angkatan yang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif ya, mahasiswa aktif. Berarti kalau misalnya mahasiswa baru itu bisa juga ya kalau misalnya mereka punya project-project. Oh, gitu. Oke. Terus lanjut ke teknis Ignitionnya. Ada nggak Bu kalau teknis terkhusus dari Ignition sendiri? Oke. Timeline mungkin. Iya, timeline. Nanti mungkin kalau dari penilaian dan penjurian Pak Bayu bisa menambah ya, karena Pak Bayu ini juga sebagai koordinator di penjurian buat Ignition 2025 ini. Kalau timelinenya sendiri kemarin sudah di launching di 28 November. Jadi sebenarnya udah dari bulan kemarin. Dan sekarang ini proses pembukaan untuk submit karya teman-teman. Dan submit karya itu ditutup sampai tanggal 5 Januari 2026. Jadi masih lumayan lama. Sampai teman-teman menyelesaikan project-project akhirnya, nah nanti bisa di submit di Ignition ini. Terus
tahap penjurian ada 2 kali, penjurian pertama dan penjurian kedua. Kalau penjurian pertama nanti teman-teman cukup melampirkan dari proposal karyanya, terus video, posternya, ada disubmit ke webnya Informatika. Tapi kalau penjurian tahap 2 harus hadir secara onsite karena ada demo produk secara langsung. Oh gitu. Itu di tanggal 20 Januari. Insya Allah kalau nggak mundur di penjurian tahap 2. Kalau penjurian tahap 1-nya di tanggal 10. Oh, Belum UTS pokoknya. belum Iya. UTS dan sesudah UTS ya? Sebelum UAS. Oh iya, sebelum UAS dan sesudah UAS ya. Iya. Dan nanti awardingnya yang menang di Ignition ini akan bareng semua di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi dari IF, SI dan yang prodi-prodi yang lain, TI, Tekom dan semuanya Iya. itu nanti akan jadi satu buat awardingnya. Oh, buat jadi pemenang-pemenangnya. Di prodi lain juga di saat yang sama mengadain GKM-nya masing-masing. Oh, betul. betul. Masing-masing Pengerahannya prodi. itu inaugurasinya bareng. Iya. Berarti kalau misalnya dari setelah mereka awarding, setelah dari per prodi ini awarding, nanti lanjut ke tingkat berikutnya gitu ya, Iya. yang menang-menang Amikta. ya ke Amikta gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Instagram, bagaimana cara mempersiapkan diri supaya bisa bersaing di Ignition? Oke, tahap pertama jelas kalian harus nyari tim yang solid. Benar-benar. Ya, karena ini lombanya adalah berkelompok, berarti kalian harus nyari tim yang solid. Kenapa saya bilang timnya harus solid? Karena itu butuh endurance yang lumayan panjang, karena bikin dokumen, bikin video, terus bikin poster juga. Nah, ini sebagai portofolionya dari produk dan karyanya kalian. Kalau kalian tidak punya tim yang solid, maka itu akan susah untuk diwujudkan, karena harus saling mengisi satu sama lain untuk mewujudkan dari persyaratannya di lomba itu. Terus yang berikutnya, kalian harus mengasah dari ide dan originalitasnya. Mungkin kalian punya ide untuk atau mendapat ide dari platform lain atau mendapat ide dari sumber lain, boleh-boleh aja, tapi silahkan tuh dimodifikasi supaya idenya itu jadi lebih bagus dan lebih orisinal sesuai dengan konsep di tim ini dan disesuaikan dengan tema Ignition tahun 2025 ini. Oh gitu, oke. Mungkin kalau misalkan dari kategori kelompok tadi tim ya Bu ya, cara kita milih temen yang maksudnya yang sama-sama mau jalan, sama-sama mau kerja tuh ada tips and triknya nggak Bu kalau kayak gitu? Ya kalau itu dari ya ini ya bahasanya anak sekarang dari circle pertemanannya ya. Biasanya kan kalau kalian kuliah kalian akan punya teman-teman kelompok juga. Nah, makanya tadi saya sampaikan juga di project buat Ignition ini bisa diperoleh dari project akhirnya kalian. Nah, kalau kalian bikin kelompok di mata kuliah kalian sudah biasa ketemu, terus sudah biasa tukar ide, sudah biasa bareng, berarti istilahnya sudah saling engage satu sama lain, sudah sering berinteraksi. Nah, itu nanti akan lebih mudah untuk berkoordinasinya. Jadi teman-teman yang sering ditemui, teman-teman yang nggak slow respon ya kalau dicari. Benar-benar. Menambah ya. Jadi ide dari Ignition sebenarnya kan mewadahi final project dari mata kuliah praktikum ya. Jadi Benar, Pak. daripada final project presentasi selesai menguap gitu aja kan, sayang ya udah dilombakan aja sekalian, kan asik gitu kan, seru. Jadi ketika mau daftar ya ini asumsinya kan dia udah punya final project di mata kuliah tertentu gitu kan. Jadi saat mereka membentuk tim berarti ya bentuknya ya saat pas di perkuliahan itu. Pasti kan sudah saling kenal, udah ngerti gitu. Benar-benar. Tapi kalau mau bikin tim baru terus Boleh. karya baru ya boleh-boleh aja. Benar-benar. Berarti kalau misalkan ketentuan timnya atau anggota kelompoknya itu ada nggak, Bu? Ketentuannya hanya jumlah minimalnya iya, aja. jumlah minimal berempat, Maksimal. minimal berempat. Maksimalnya bersepuluh bisa. Maksimalnya 5. Maksimal 4 itu maaf dikoreksi ya, minimalnya berdua, maksimalnya berempat. Oh, tuh ya. minimal 2, maksimal berempat. Karena namanya tim berarti nggak bisa Nggak sendiri, bisa sendiri ya. ya. Benar-benar. Terus lanjut lagi, ada pertanyaan lagi tuh, faktor utama penilaian dalam lomba Ignition. Ya mungkin Ada penilaian umum ya. Ya, Ada penilaian khusus. Kalau penilaian umum berarti lebih ke administratif ya. betul. Ada 2 kategori.
penilaian umum itu 30%, terus penilaian khususnya atau spesifiknya itu tergantung dari masing-masing kategori itu 70%. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dibuka di halaman Ignition. Iya, ada di webnya Informatika, ada menu Ignition. Di sana jelas, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan ketika mau memoles lagi produknya yang mau diikutkan lomba di Ignition, bisa patokan pada web yang ada di Informatika, menu Ignition semuanya ada di sana. Jadi bagaimana membuat posternya, bagaimana membuat videonya, bagaimana isi dari proposalnya, terus bagaimana mengembangkan idenya. Nah, ini yang menjadi penilaian di kategori umum. Terus kalau kategori khusus, nah itu masing-masing akan berbeda karena sesuai dari kategori-kategori tadi gitu. Oke, berarti buat semua informasi itu bisa ada di web, bisa dicek di web Informatika sama IG kalau nggak salah ada juga ya Bu. Ada juga, ya kan? Tapi lebih lengkapnya lengkap di web. Semuanya ada di sana. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih kepo terkait Ignition itu apa, bisa langsung cek aja ke webnya Informatika atau di Instagramnya Informatika, itu situ juga udah lengkap penjelasan Ignition, cara daftar atau cara membuat karya-karyanya itu juga udah ada di sana. Oke, lanjut lagi buat pertanyaan selanjutnya, ada lagi kalau ikut Ignition benefit yang kita dapat dari project yang kita daftarkan ke Ignition tuh apa aja, dan project yang kita daftarkan itu bakal dikemanain sama prodi kalau misalkan kita nanti lolos tahapan-tahapan tersebut. Oke, jadi tadi kan from zero to hero ya bahasanya. Kan ini awalnya dari idenya final project yang dilombakan biar asik gitu kan. Oke, pertama itu kalau menang nanti kan akan di bootcamp biar bisa masuk ke Amikta ya. Ya walaupun Amikta juga nggak harus dari Ignition juga bisa langsung loncat ke situ ya. Nah dari Amikta kan nanti baru nanti kalau mau masuk ke yang Gemastik yang nasional itu nanti emang ada bootcampnya sendiri ya. Ada seleksinya. Betul juga kemarin itu tuh membawa beberapa tim ya untuk Gemastik itu. Terus setelah itu nanti bisa naik ke level di atasnya lagi kayak Apikta dan sebagainya. Jadi untuk roadmap dari sebuah produk itu memang bisa berawal dari tadi ya final project yang kecil, masuk ke tingkat universitas, terus masuk ke tingkat nasional dan seterusnya. Jadi nggak hanya sekedar selesai ya udah gitu, enggak, pasti dari pihak prodi ataupun fakultas ini kalau ada produk yang potensial nggak mungkin dilepas, pasti akan di bootcamp dan disarankan untuk ikut tingkat yang lomba lebih berikutnya. Gitu. Terus satu lagi kan di Informatika ada itu ya launching pad ya. Nah, itu sebagai bisa, galeri karya. Bisa juga untuk portofolio. Nah, itu salah satu fungsinya adalah ketika nanti apply magang atau pekerjaan itu, ini portofolio saya ada di launching pad. Nah, salah satunya itu sebenarnya. Tuh, jadi karya-karya yang kita masukin atau kita daftarkan di Ignition ini nggak bakal sia-sia ya, bakal ada tahapan selanjutnya gitu. Oke, lanjut lagi, ada pertanyaan lagi terkait kesalahan paling fatal apa yang sering bikin tim yang mendaftarkan di Ignition tuh bakal gugur gitu. Salah kategori. Iya, benar. Salah kategori itu di semua lomba pasti gitu. Misalkan bikin game masukinnya ke kategori misal kayak business plan. Itu udah pasti langsung coret, nggak akan dibaca, langsung coret itu aja. Itu semua. Atau mungkin yang lebih dekat lagi nih ya Pak, AI sama software development. Agak abu-abu ya. Agak tricky di situ. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa ngelihat yang komposisi paling besarnya itu yang mana. Kalau yang ada di software development itu kayak sistem, terus yang aplikasi, yang aplikasi itu bisa masuknya ke software development. Tapi ketika software developmentnya ini ada embed AI-nya dan yang jadi hack like AI-nya, nah mungkin bisa masuk kategorinya ke AI. Tapi perlu diingat juga nggak bisa masuk ke dua kategori, jadi harus pilih salah satu. Nanti kalau masuk dua kategori dinyatakan gugur juga. Oh gitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu
ada terkhusus gitu nggak? Bukan tadi ada 5 kategori ya kalau nggak salah. Nah dari 5 kategori ini tuh ada penjelasan khusus masing-masing nggak, kayak ketentuannya harus ini supaya nanti tuh dari tim-tim yang mendaftarkan tuh nggak bakal nggak salah masukin proyeknya mereka. Ada. Ya, ada di ruang lingkup. Nah, lagi-lagi informasinya ada di web informatika. Karena lengkapnya ada di sana. Nanti kalau kita bahas satu persatu panjang banget nih nanti durasinya ya. Benar. Oke. Ya, tapi bisa lihat di sana. Semuanya udah detail di sana, ruang lingkupnya, terus kata kriteria penilaiannya, template-nya. Ada di sana. Oh, jadi udah disediakan semua, tinggal masukkan Yang aja. penting Iya. itu template pasti secara administratif minimal dia udah bener Betul, gitu ya. betul. Oke. Terus ini ada lagi dari Zoom tuh menanyakan sebentar. Dari Zoom menanyakan tentang bagaimana cara mempersiapkan diri atau mempersiapkan tim tersebut supaya bisa bersaing di Ignition. Kalau memastikan bisa bersaing berarti pastikan lolos dulu dari penjurian tahap 1 nah, karena kalau di seperti yang tadi disampaikan sama Pak Bayu, di penjurian tahap 1 itu lebih ke administratifnya. Kalau teman-teman melengkapi semua ketentuan administratif, misalkan ada ketentuan dari uraian itu hanya sampai di sekian kata, nah jadi memenuhi dari minimal kata yang harus disampaikan di proposalnya, terus tidak salah kategori, tidak masuk double kategori, terus jumlah timnya udah sesuai, ada video, ada poster yang diupload, terus nanti projectnya sudah disubmit dan bisa diakses. Nah, itu kemungkinan besar secara administratif dia udah lolos. Nah, nanti untuk mempersiapkan dengan tim yang lain itu ada di penjurian tahap 2, berarti lebih ke produknya kalian. Jadi ada mitigasinya atau ada langkah keduanya kalau nanti wah jangan-jangan nanti pas demo produk di penjurian kedua produknya nggak bisa disajikan nih, karena kan di penjurian tahap 2 harus ada demo produk secara langsung. Terus siapkan juga jawaban dari produknya kalian, dalam artian kayak di produk kalian ini ada kemungkinan nggak ya bisa diimplementasikan secara nyata. Kalau produk-produk atau karya kalian yang diikutkan dalam perlombaan ada potensi untuk diimplementasikan secara nyata, ini menjadi nilai tambah lagi di timnya kalian buat bersaing dengan tim-tim yang lain. Mungkin Pak Bayu boleh kalau mau nambahin silakan. Oke, yang jelas harus pede dengan produknya ya. Ya betul. Misalkan, apa kamu ceritain ini fungsinya apa? Oh nanti ini mungkin bisa, udah mungkin itu kan dia nggak pasti. Dan Iya. harus apa namanya menjawab dengan agak-agak apa namanya umuk dikit. Iya. Sombong. Oh. Maksudnya ya Percaya diri, pede aja Jadi, dulu. apa yang sekiranya kok di produk itu belum ada jangan disebutin, nah gitu ya. Tapi tonjolkan apa yang memang dia bisa perlihatkan. Nah, intinya di situ sih. Oke, berarti sama nanti yang tahap 2 itu demo project ya tadi ya, nggak salah. Ya demo project itu. Kekompakan tim juga ya pasti ya. Oh iya pasti. Kalau nanti satu bisa jawab yang lain enggak bisa. Susah juga. Itu kan ya kelihatan ini kayaknya cuman Kerja sama satu orang. yang satu kerja yang lain kan tinggal sama-sama aja gitu. Benar. Terus kalau misalnya tadi yang demo project itu nanti kita tuh bakal disandingin sama tim-tim lain atau nanti kita demo project ke hadapan juri aja? Ke hadapan juri. Juri aja. Oke. Jadi nanti akan secara ada itu juga gantian. tapi ada juga nanti yang kayak people choice itu kan ada sendiri, tapi itu nanti setelah penjurian. Kalau people choice kan nanti pada milih yang lewat sosial media, berarti berdasar dari uraian yang mereka sajikan. Benar. Jadi jurinya ada dari netizen juga nanti untuk. Jadi juaranya nggak hanya sekedar juara 1, 2, 3 yang dari penjurian resmi, ada juga yang penjurian by netizen nanti ada biar seru lagi. Ada 3 kategori lainnya. Jadi people choice, terus best presentation sama best innovation. Selain juara 1, 2 dan 3 gitu ya, Pak. Jadi totalnya ada 6 juara gitu mungkin ya. Atau gimana? 3 juara utama, sisanya di masing-masing kategori ada juara 1, 2 dan 3. Dari keseluruhan kategori nanti akan ditentukan lagi 3
lagi, yaitu people choice, terus best innovation sama best presentation tadi. Yang 3 juara ini diambil dari keseluruhan kategori, jadi penggabungan. Oke. Terus kalau misalkan ini ada pertanyaan lagi terkait sertifikat juara ignition. Kan sertifikat ini bisa bisa nambahin di portofolio atau CV ya Bu ya. Nah itu tuh bikin dari perusahaan tuh bakal bikin tambah poin nggak kira-kira kayak gitu? Kalau secara umum ya pasti ya, karena itu pengakuan sebuah prestasi toh. Seenggaknya dia pernah ikut berkompetisi menghasilkan sebuah karya, nah itu akan menjadi pertimbangan juga. Berarti dari sisi pribadi teman-teman masing-masing tuh sudah ada keinginan di titik awal untuk menghasilkan sebuah karya, untuk berkontribusi, untuk mengimplementasikan dari ide-ide ke dalam bentuk teknologi. Walaupun istilahnya teknologi itu belum jadi secara keseluruhan, tapi sudah ada di titik awal untuk memulai. Nah itu pasti tetap akan menjadi sebuah pertimbangan. Minimal itu nanti bisa buat syarat apa, skripsi kan harus ada sertifikat toh. Ya, syarat pendedaran. Iya, pendedaran. Nah, harus punya minimal sekian sertifikat. Nah dari ignition nanti sertifikatnya kan udah nabung 1 nih. Nah itu minimal gitu. Benar. Oke. Bikin ini banget ya, kayak cerita-ceritanya tuh bikin penasaran. Mungkin nanti tahun depan bisa makin lebih banyak mendaftar gitu ya. Oke, nextnya kita bakal masuk ke sesi Q&A aja langsung ya Pak Bu. Oke, izin membacakan pertanyaan terkait dari IG itu terkait soal magang program apa yang sering magang program apa yang sering diprioritaskan? Tadi udah. Oke. Sorry. Oke. Mungkin sebentar ya di list pertanyaan. Oke, ada yang bertanya dari Zoom, itu kalau mau magang yang dilirik dari perusahaan itu apa aja, baik itu yang konsentrasi jaringan atau pemrograman? Oke, kalau yang informatika sejauh ini kebanyakan di pemrograman sih ya. Jadi terutama yang web development atau full stack itu malah itu sangat-sangat dipakai banget. Nah, terutama yang menguasai teknologi terkini ya. Nah, itu biasanya. Kemarin ada yang LLM itu yang kemarin itu hackathon itu loh, itu kan beberapa juga ternyata tuh sudah ikut magang juga dari acara itu. Kenapa? Karena pas acara itu beberapa perusahaan lokal Jogja udah ikut juga, udah ngincer gitu loh. Tak rekrut ya kan ada juga kemarin. Jadi gitu. Jadi memang yang paling banyak laku selama ini sih di web development ya, sama tadi konten game juga sebenarnya berapa juga. Front end kalau nggak full stack, front end atau back end. Nah itu banyak juga yang magang ke sana. Oh, jadi ketentuan-ketentuannya itu ya tadi ya. Terus ini dia lagi menanyakan terkait magang tadi bisa dikonversi ke skripsi jalur non reguler. Mau bertanya untuk bikin produknya itu seperti apa yang dimaksud? Oke, kalau magang yang mau dikonversi ke skripsi atau yang non reguler ya, itu produknya tentunya sesuai dengan permintaan perusahaan ya. Pertama ya, misalkan gini, magang yang by project biasanya, karena ada project X, terus perusahaan merekrut pasukan buat ngerjain itu via skema magang. Nah berarti kan nanti outputnya adalah project itu harus selesai dan produknya harus ada kan. Nah produk itu yang nanti diajukan sebagai kayak jagoan di skripsinya itu di non regulernya itu, tapi dengan syarat perusahaan itu mengizinkan. Pertama itu ya, karena pasti biasanya ada kredensialnya yang nggak bisa dirilis. Ya. Nah kemarin yang salah satu bimbingan saya itu yang di kayak perusahaan lokal ya, bikin full stack development untuk manajemen itu stok kopi. Kan kayak simple ya, cuman stok untuk kopi di gudang stok kopi di gudang. Tapi kan itu untuk bikin aplikasi itu kan dia
butuh effort yang sangat lama, kemudian kan dia full stack berarti sendirian dia ya ngerjain sendiri sampai produknya dipakai di sana buat manajemen barang di sana. Nah, pihak perusahaannya mengizinkan buat diangkat jadi non regular skripsi, itu berarti diperbolehkan. Tapi ada juga di awal kalau misalkan di perjanjiannya nanti kamu ngerjain project tapi ini nggak boleh diklaim apapun, ya udah nanti klaimnya cuma klaim mata kuliah aja yang dikonversi. Artinya kembali lagi ke perusahaannya, kalau ngizinin berarti boleh, kalau enggak ya jangan, nanti kan malah melanggar ya. Tapi intinya kalau yang bisa dikonversi ke kelulusan non reguler itu yang memang bentuk produknya itu ada, bisa diceritakan soalnya. Oke, berarti dari sekian banyak itu tetap nanti tergantung dari perusahaannya sendiri ya produknya apa. Oke, terus sembari mungkin ini Kak, biar ada bayangan di teman-teman produknya seperti apa, itu beberapa case yang sudah maju ke non reguler di magang itu ada yang dari si mahasiswa menambahkan fitur di sistem yang udah ada. Penambahan bisa. Penambahan fitur yang sudah ada, terus bisa juga recreate lagi dari desain front end-nya gitu. Tapi jangan diajukan ke non reguler kalau di magangnya kalian bikin flowchart aja ya gitu. Jadi kayak di bagian desainnya terus itu mau diajukan ke non reguler. Nah, itu sebaiknya jangan. Kenapa? Karena itu belum ada outputnya. Kalau dari flowchart kan baru tahap desainnya aja, belum sampai ke tahap develop gitu. Oh ya, betul. Nambah juga ya biasanya yang tema-tema UI UX ya itu ya. Iya, desain itu biasanya ya akhirnya diarahkan ke ya udah kamu ambil skripsi aja kalau itu. Tapi kan objeknya udah jelas, terus outputnya juga jelas, tidak apa-apa. Tapi kalau yang itu non reguler nanti akan divalidasi lebih dalam lagi kalau yang benar. Biasanya kalau ada kolaborasinya sama yang teman-teman di back end dan dia ada contribute di sana, itu bisa. Nah, bisa gitu. Oke, ini ada lagi yang tanya, kalau misalkan juara 1 di Ignition dan kategori tersebut ada bersinggungan dengan mata kuliah, apakah kategori lomba tersebut bisa dikonversi di mata kuliah tersebut? Kalau lomba yang tingkatnya di kampus belum ya, belum. Iya. Tapi ada tapinya ya. Lomba yang dikonversi menjadi kelulusan non reguler itu memang yang ada. Nasional. Regional ada, tapi ada syarat dan ketentuan ya, misalkan minimal juara 2. Terus sistem penilaiannya juga jelas, dan lomba itu juga harus lomba yang tervalidasi. Iya. Dan jumlah pesertanya juga. Jadi dia harus cerita pas ngajuin pengajuan proposal untuk non reguler itu, dia harus cerita lomba ini namanya ini diikuti oleh sekian ratus peserta bla bla bla, tingkat misalkan provinsi DIY. Nah itu akan jadi poin nilai ya nanti ya. Oke, terus akhirnya dia dapat juara 2 misalkan. Oke, dapat poin lagi, terus dari sini dia dapat sertifikat macam-macam, dapat poin lagi. Itu bisa langsung nanti diajukan ke skema kelulusan non reguler via jalur lomba. Kalau di Ignition ini sendiri, tujuan yang paling awal dari prodi ngadain kompetisi ini adalah untuk menumbuhkan minat teman-teman dan bagaimana teman-teman mengembangkan basic idea untuk dijadikan sebuah project. Terus yang kedua tadi sebagai titik awal untuk membuat dari portofolionya, karena kan karya-karya kalian tuh tidak akan hilang begitu aja, tapi nanti akan di display di Launchpad. Jadi teman-teman ketika mau ikut magang berikutnya di semester berikutnya atau mau melamar pekerjaan, nanti bisa melampirkan dari proyek-proyek apa aja atau karya-karya apa aja yang pernah dikerjakan. Nah, dari titik ini nanti teman-teman bisa tambahkan lagi dengan portofolio yang lain. Jadi harapannya di Ignition di tahap yang paling kecil ini, di tahapan prodi, teman-teman bisa menambah relasi dengan teman-teman yang lain. Nanti kan bisa kenal dari berbagai kelas, dari banyak teman-teman yang lain, nambah relasi, punya banyak produk, punya banyak portofolio, bisa meningkat lagi keinginan-keinginan teman-teman untuk berkompetisi di tingkat regional maupun nasional. Jadi nama Ignition sama ada Launchpad juga ada filosofinya ini ya. Kita dikit ya. Launchpad itu kan papan pijakan ya buat loncat, buat memulai lari atau pokoknya papan untuk launching ya. Nah, terus Ignition kan pemantik apinya toh. Nah, jadi pemantik itu kan nanti bisa
api ide itu bisa menyebar, harapannya semakin besar gitu kan. Nah, Launchingpad itu sebagai tempat wadahnya untuk papan loncat. Papan loncatan, papan loncatan Ya, buat filosofinya karir gitu yang sebenarnya. lebih. Betul. Nah, Ya, oke, mungkin ada lagi yang bertanya, untuk yang di magangnya itu dalam tim, posisi penanya, posisi saya sebagai UI UX, apakah bisa diklaim deskripsi non reguler, dan terkait magang tersebut dalam tim itu sudah ada outputnya, bisa nggak kalau kira-kira? itu bisa ada outputnya. Yang penting tadi ya ada izin dari perusahaan. Oh, benar. Nah, kalau balik ke situ. Dan dicoba aja dulu Kak ngajuin proposalnya. Nanti kan direview juga akhirnya. Nanti prodi yang akan mereview apakah dari output yang dihasilkan itu bisa dikonversi ke non reguler atau enggak. Tapi lagi-lagi sajikan secara lengkap dari produknya, terus lengkapi syarat administratifnya karena ada beberapa yang harus dilengkapi kalau mau dikonversi ke non reguler. Semua informasi ini, template-nya, submit-nya itu ada di webnya Informatika di menu surat rekomendasi non reguler. Oh, ya. Oke. Jadi semua informasi tentang informatika itu ada di web Iya, ya intinya ya, betul. banyak banget di sana ya. Diubrek-ubrek aja di webnya. Nanti kalau nggak nemu baru bisa nanya sama siapa Pak yang AI-nya di informatika itu, yang chatbotnya. Kirana. Iya, nanya ke Kirana boleh. Kalau Kirana nggak bisa jawab, ya wes nanyanya ke manusianya. Itu hotline prodi itu kan. Iya, ke hotline prodi. Hotline prodi. Oke. Mungkin buat sesi tanya jawab udah habis ya Bu, karena udah Oke, dari iya. teman-teman platform, dari Zoom ataupun YouTube udah nggak ada yang tanya lagi. Mungkin sebelum ditutup, dari Pak Bayu atau dari Bu Bekti ada nggak saran buat magang biar bisa ikutan magang mahasiswa baru sampai semester 7. Jadi dari mahasiswa baru sampai semester 7 itu ada saran nggak biar mereka tuh bisa ikutan magang gitu? Yang pertama emang harus sering gaul sama kakak kelas ya. Pasti benar, dapat info iya. macam-macam ya. Pertama itu, terus kalau di luar sering join community ya. Betul. Komunitas, nanti siapa tahu direkrut, aku ada project nih kamu ikut ya gitu kan. Oh, Gitu. iya, Terus benar-benar. nanti biasanya terus dibawa ke apa kayak startup atau ke apa gitu, ke perusahaan itu. Terus yang berikutnya tadi ya portofolio itu juga ya penting ya. Iya, Ya artinya benar-benar. walaupun nanti pada akhirnya kembali lagi ke komitmen tadi ya, endingnya adalah komitmen kamu nggak ikut di perusahaan ini dengan aturan ini, intinya kan itu ya. Nah, tapi untuk mulai meraba-raba itu silahkan nanti bisa tanya-tanya dulu, misalkan dari kalau di UKM ya, dari UKM dulu, UKM yang kayak AMCC biasanya yang punya banyak channel itu ya. Oh, iya. Entah lomba, entah apapun yang hubungannya dengan itu tuh banyak banget. Nah itu pasti banyak infonya. Jadi kalau magang terus berikutnya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, kan ada dosen wali ya. Nah, Iya, itu benar-benar. kalau bingung langsung aja, Pak saya mau ikut magang di perusahaan ini, kira-kira gimana. Nanti misalkan si mahasiswa itu nggak tahu ini perusahaannya gimana, dosen wali barangkali bisa membantu untuk mencarikan tahu ini gimana, karena nanti mungkin dari dosen wali bisa menghubungi prodi untuk ngecek dari database prodi, atau mungkin bisa melacak dengan cara yang lain gitu. Biar tidak tersesat ya Pak, nanya dosen Intinya wali ada dulu. Ada dosen wali itu sebagai orang tua ya. Orang tua di Nah, itu kampus ya. Yang pertama kali buat sambat lah gitu. Atau konsultasi gitu. Oke, mungkin dari Bu Bekti ada tambahan lagi terkait magang. Iya, magang tadi kan banyak ya. Iya. Jadi ada salah satunya ada yang magang Tridharma itu juga. Nah, kalian nggak ada salahnya ngajak ngobrol sama dosen, atau ya SKSD sama dosen itu biar dinotis sama dosen, itu boleh-boleh aja. Kenapa? Karena kalau dosen nggak tahu kalian, itu dosen nggak bisa juga ngajak kalian buat project bareng. Iya. Tapi ketika dosen udah notice ke kalian, dosen kenal sama kalian, itu ada kemungkinan nanti akan diajak project sama dosen. Nah ini saya sampaikan ini juga berdasar dari beberapa, kalau saya bertemu sama teman-teman itu saya bisa kenal sama teman-teman itu karena saya sering ngobrol sama teman-teman, terus nanti membahas tentang mata kuliah, membahas tentang hal-hal yang sedang tren saat itu. Nah akhirnya ketika dari sering ngobrol, tahu dari kualitas, tahu dari keilmuannya teman-teman, fokusnya teman-teman, kesukaannya teman-teman, misal di desain, di pemrograman. Nah akhirnya ketika ada project yang
arahnya ke sana, nanti ada kemungkinan nih dosen akan mempertimbangkan, oh iya kayaknya mahasiswa ini dia bisa nih bikin project ini gitu. Oke. Terus sedikit nambahin Kak terakhir yang buat teman-teman yang mau ikut di Ignition. Kalau ada kan di proposal itu ada dosen pembimbing. Kalau belum dapat dosen pembimbing atau masih awam nih, siapa ya kira-kira nanti dosen pembimbingnya? Nah, itu boleh salah satunya adalah di dosen mata kuliahnya. Tapi pastikan untuk meminta izin dulu sama beliau dosen yang bersangkutan gitu. Atau boleh juga bebas mau dosen siapapun boleh. Nggak mungkin ya, di sini pasti malah disuruh ya. Ya, Kamu harus ikut. iya betul. Oke. Karena titik awal tadi. Benar-benar. Oke. Ken, terima kasih buat pesan penutup. Mungkin sebelum masuk ke penutup dari Pak Bayu atau Bu Bekti, ada satu pesan penutup spesial nggak buat angkatan 2003 atau buat seluruh warga informatika gitu? Apa ya Pak? Misalnya, jangan ragu untuk umum, udah itu aja. Iya, kalau kalian punya karya, kalau kalian punya keahlian ditunjukin aja. Karena kalau kalian cuma diem-diem aja, nggak akan ada yang tahu. Dosen nggak tahu, perusahaan nggak tahu, teman-teman kalian juga nggak tahu gitu. Karena tipikalnya anak IF itu kadang sukanya apa ya, sembunyi-sembunyi Iya, gitu ya. Dia harus di apa? Dioprek-oprek dulu baru mau nunjukin karyanya. Memang itu dari dulu kayak gitu ya. Ya, Oke. yang penting apa pede aja. Oke, waktu cepat banget ya buat Iya, berlalunya, iya. kayak cepat banget jalannya. Dari aku izin rekap singkat terkait magang itu, mulai aja dari sekarang. Terkait magang bisa mulai dicari-cari dulu perusahaan-perusahaannya, dicari pengalaman-pengalaman atau bikin CV atau nambah portofolio dulu sampai nanti kalau misalkan udah masuk sesi interview dengan menjawab yang pede aja. Terus buat Ignition, sebelum ditutup pendaftarannya, daftar terlebih dahulu terkait project apa yang kalian punya. Terus punya juga tim yang solid, yang sama-sama mau kerjasama, mau berpikir bersama, mau mengembangkan ide secara bareng-bareng. Terus intinya coba dulu aja buat daftar di Ignition. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, atas insight-nya Sama-sama. juga Ya, Pak, Bu. terima kasih juga. Oke, diskusi siang ini benar-benar wow banget dan bikin saya terutama saya juga bikin lebih tahu terkait magang sama Ignition. Terus kalau mungkin dari ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, saya minta maaf juga buat teman-teman sekalian yang nonton di platform YouTube atau Zoom. Intinya jangan tunda-tunda, mulai dari sekarang buat magang dan Ignition. Terima kasih sudah join dan nemenin ngobrol bareng Prodi X HMF yang episode kedua terkait magang dan Ignition dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga buat like dan share sama follow juga biar tahu episode-episode selanjutnya apa yang bakal dibahas sama dari HMF sama Prodi. Oke, saya Puan Aisyah, pamit undur diri. Ada salahnya mohon maaf. Keep coding, keep dreaming big. Good evening.